Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Naila Rumah Kelinci. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di video kita yang lama. Kita mulai dari video yang lama dulu. Pertanyaan dari teman-teman tentang kelinci, dunia kelinci, kita jawab semampu kita, sebisa kita. Mungkin di teman-teman yang lain mungkin punya pertanyaan, punya jawaban yang lain yang lebih bagus mungkin ya. Kita jawab sebatas pengetahuan kita ya. Langsung aja pertanyaan pertama dari Helmi Suryana 2784. Mau tanya, kalau tiap hari dikasih daun-daunan seperti daun tebu dan daun pepaya, baik nggak Bang? Setiap hari. Kalau setiap hari, kalau kadarnya cuma sedikit atau daunnya itu udah, kalau pepaya itu harus kering ya, jadi nggak boleh ada dadanya getahnya itu jangan sampai ada. Jadi itu dikeringkan dulu daun pepaya. Untuk daun pepaya itu harus kondisi sudah didiamkan kurang lebih 3 jam 4 jam lah, sampai getahnya udah nggak keluar lagi. Nah, itu baru dikasihkan, mungkin masih bisa. Daun tebu? Kalau tebu bisa, kondisi fresh pun bisa itu. Tapi kita belum pernah nyoba ya, maksudnya efeknya seperti apa kita belum tahu. Tapi kalau dari tekstur daunnya, saya tebu itu mirip dengan odot kalau nggak salah, tekstur itunya daunnya. Insya Allah ya aman, insya Allah. Boleh setiap hari? Kalau setiap hari saya nggak rekomendasi, karena untuk kelinci hias itu paling ya kalau sedikit mungkin nggak masalah. Kalau kadarnya banyak ya jangan, karena itu cuma buat selingan saja. Jadi kadarnya sedikit nggak apa-apa setiap hari, tapi yang sedikit aja, sehari sekali aja. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Valroben 7265. Om, beli kandang kelinci yang gitu di mana ya? Mohon bantu. Kandang kelinci itu nyari di marketplace Facebook aja banyak itu. Kandang kelinci yang besi itu banyak. Ada juga yang di Klaten itu ada yang jual. Banyak itu. Cari aja di. Kalau Abi kan bikin. Yang mana? Kandang kelinci bikin kan semuanya. Oh iya, itu bikin sendiri. Iya, kalau saya itu custom bikin sendiri. Jadi kandangnya yang besi itu yang 3 hole itu kita pesen langsung, jadi tinggal rakit gitu. Kalau yang rangkanya itu kita pesan ke tukang di sekitar sini, kita pesan sendiri. Sama loyangnya juga kita pesan sendiri. Tapi yang jual yang satu set itu ada, searching aja di marketplace itu, insya Allah ada banyak sekarang. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari Nidia Salsabila Firdaus 4276. Mas, saya mau tanya dong, kelinci saya pupnya ada seperti anggur gitu, dan dia lumayan sering pup berbentuk kayak gitunya. Itu normal atau tidak ya Mas? Kayak anggur itu normal, itu namanya sekotrop. Sekotrop itu adalah adalah kotoran kelinci yang dia itu makan dengan nutrisi yang berlebih, jadi dikeluarkan lagi kotoran yang berupa kayak buah anggur itu namanya sekotrop. Itu biasanya nanti akan dimakan lagi sama kelincinya. Dan menurut penelitian, di beberapa penelitian itu sekotrop itu menjadikan, kalau kelincinya makan sekotrop itu biasanya daya tahan tubuhnya lebih bagus, karena itu nutrisi yang terolah alami oleh dia dan menjadi vitamin buat dia. Biasanya itu keluarnya pagi kalau sekotrop itu. Beberapa kelinci itu pagi keluarnya, dan itu akan dimakan sama dia. Beberapa kelinci itu akan makan sekotropnya seperti itu. Jadi itu nggak masalah, itu sehat. Oke, selanjutnya ini berapa pertanyaan nih? Apa? Nah, seadanya itu. Pertanyaan kelima dari Fadia Nurhaliza. Kak, aku mau nanya, kalau kotoran agak basah, apa itu sehat atau sakit? Dan cara penyembuhannya gimana, Kak? Kotoran basahnya gimana? Kalau mencret ya itu sakit. Tapi kalau masih membulat tapi basah,
itu tergantung pakannya. Biasanya dia kalau kelinci dikasih pakan daun-daun hijauan, daun basah, itu biasanya kotorannya ya akan basah juga. Mau biar misal dikasih sayur lah atau dikasih rumput yang segar, itu kotorannya nanti pembulat pun akan tetap basah karena kandungan air yang banyak. Atau kelinci itu lagi banyak minum, kalau lagi banyak minum ya nanti kotorannya akan basah juga. Seperti itu. Kalau pelet, biasanya kalau pelet sih cenderung kering kalau pelet, tapi kalau dikasih hay pelet itu harusnya kering. Kalau basah mungkin dia lagi banyak minum, seperti itu. Kalau mentret beda lagi, itu berarti sakit kondisinya. Kalau nggak membulat berarti itu sakit kelincinya, seperti itu. Oke, lanjut. Dari Naik Kece 3037. Kak, ini kotoran kelinci saya seperti pelet ikan yang biasa dijual gitu. Warnanya coklat muda, ketua itu wajar nggak ya? Baru beli kelinci nggak tahu rawatnya. Coklat ketua itu kalau masih membulat sih wajar. Kayak kotoran apa tadi? Kayak makanan, Pelet ikan. kayak pelet ikan. Pelet ikan kayak gimana ya? Bulat-bulat kecil-kecil gitu. Oh, bulat kecil. Kalau bulat kecil ya itu sehat, itu nggak masalah itu. Kalau panjang-panjang harus disiagani, itu bisa jadi kotoran tikus. Kalau masih membulat dan kering itu malah bagus. Mau warnanya apapun bagus lah. Masih bagus itu. Oke, selanjutnya. Dari Gita Vita 3332. Kak, mau tanya, kelinci aku umur 2-3 bulanan. Kotorannya agak basah, terus kayak ada jeli kekuningan gitu yang bikin kotorannya jadi nyatu. Jadi sekali pup itu banyak yang keluar. Itu kenapa ya, Kak? Kalau jelly itu indikasi koksidiosis itu. Dia harus dikasih penanganan cepat itu. Dicarikan obat. Cuma kepes banyak itu, cacing aja. Biasanya baunya itu khas kalau koksidiosis itu ya, biasanya gitu, kotorannya mengandung jelly. Itu kalau nggak segera ditangani nanti bisa tiba-tiba meninggal ya, seperti itu, tiba-tiba mati gitu nanti. Kalau koksidiosis itu harus segera ditangani, itu tanda pencernaannya itu tidak baik, harus segera tangani. Itu koksidiosis. Sejauh ini saya emang itu penyakit yang sangat susah ditangani di dunia kelinci, sangat susah. Kalau masih mau makan itu mungkin masih kemungkinan sembuhnya masih besar. Jadi dikasih banyak yang berserat lah, jangan dikasih makanan yang hijau-hijauan, jangan. Dikasih serat, misal seperti hay gitu, hay yang bagus gitu, dikasih vitamin. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Dari Haliza Rara 2114. Kak, makanan yang kaya serat apa? hay itu, kalau kayak serat ya hay Timothy, hay alfalfa. Itu seratnya bagus. Kayak serat itu hanya makanan yang kalau bisa dikasih kering itu lebih bagus, kayak hay gitu. Rumput ya bisa berserat, tapi yang bagus ya hay, rumput kering. Oke, selanjutnya Dari Haris Rambe 10. Kak, kalau kelinci saya kotorannya lembek dan kemerahan, itu jenis penyakitnya apa ya, Kak? kalau kemerahan itu tergantung pakannya juga. Lembek ya, kalau masih membulat, lembek, kemerahan itu tergantung pakannya. Kalau dikasih pakan wortel ya bisa jadi itu kotorannya akan berwarna merah. Tapi kalau emang dikasih makannya pelet hay kok ternyata kotorannya lembek, warnanya merah, itu ada merah-merahnya, berarti itu ada indikasi kena bakteri. Itu nggak tahu sakit apa, itu ada indikasi nggak beres. Segera dikasih obat Medoxyl atau obat vitamin lah. Atau lebih bagusnya kalau dekat dengan dokter hewan bisa ditanyakan itu. Mesti itu nggak sehat itu. Kalau ada, kecuali itu tadi itu pakannya memang dari sesuatu yang warnanya merah, misal kayak wortel gitu, kasih wortel agak banyak, nanti kotorannya akan berpengaruh itu, berpengaruh ke kotoran itu nanti warnanya merah juga.
Oke, selanjutnya Dari GF Yochin 7621. Kak, kelinci saya kotorannya selalu lengket di itunya, nggak pernah langsung jatuh, itu kenapa ya? Kalau itu berarti indikasinya agak mencret itu indikasi agak mencret, dikasih apa itu pelet yang nanti membuat kotoran kering. Jadi kayak Vital itu kan bagus, kalau Rapid ada beberapa pelet itu yang indikasi kotorannya nanti sangat kering, bagus itu. Nah kalau seperti itu ya coba dikasih, itu mencret mungkin, kalau mencret itu dikasih daun pisang muda itu, atau dikasih daun nangka nanti untuk obat mencretnya. Tapi kalau sudah mencret gitu itu ya harus segera dibersihkan dari dari tempat pupnya itu harus dibersihkan dia biar nggak nempel terus. Kalau udah kotor gitu di bagian bawah harus dipotongin. Kalau lagi mencret kalau bisa diguntingin bulunya, dibersihkan yang di area tempat keluar pupnya biar besok-besoknya nggak nempel, bersih. Kalau sudah siap pun bersih nanti. Seperti itu. Kalau mencret ya harus segera diatasi tadi. Kalau untuk alami yaitu daun pisang atau daun nangka. Nah. Dari Anggarani Putri 3190. Kalau dari air pipisnya kayak susu itu gimana ya? Kayak susu itu kalau sekali atau 2 kali gitu nggak masalah. Itu emang buat nandai saja, dia tanda wilayah. Kalau kelinci itu bisa seperti itu. Kalau kelinci lebih jauhnya saya belum paham tentang apa itu ada indikasi sakitnya apa enggak. Karena kelinci itu pup sama pipisnya itu akan berwarna-warni kalau tergantung makanannya. Tapi kalau putih gitu saya emang cenderung itu menandai wilayah. Sering kelinci pertama kali di tempat baru biasa dia akan mengeluarkan pipis yang warnanya putih gitu, jadi itu menandai wilayah. Seperti itu. Satu lagi. Udah selesai. Nah, sekali lagi. Ini anaknya si Nene yang kemarin itu teman-teman. Dari Gugun Gunawan 4738. Obatnya apa ya? Kelinciku pupnya seperti gambar yang kena bakteri. Kecil-kecil keras, ada lendir berwarna keruh. Lendir berwarna keruh. Kayak koksi tadi mungkin, atau kena bakteri itu. Kasih Medoxyl suntik. Kalau nggak bisa nyuntik ya siapa ya obatnya? Ke dokter. Kalau ke dokter hewan saja. Soalnya emang penanganan kalau kena bakteri itu ya rada-rada susah. Apalagi kalau pakannya pakai rumput yang tidak terkontrol, sebenarnya itu lebih berbahaya. Kecuali itu rumput yang sudah ditanam sendiri di depan rumah dan rumputnya tidak gonta-ganti, rumput jenis itu aja, itu insya Allah aman. Tapi kalau rumput liar di luar, kita kan nggak pernah tahu rumput itu aman enggak, kena semprotan pestisida atau enggak, kita nggak pernah tahu. Jadi ya lebih amannya itu harus dikasih pelet atau hay sendiri, atau kalau dikasih pakan rumput ya rumput yang biasa ditanam sendiri, itu lebih aman. Kalau tadi sakit gitu ya rekomendasinya memang tanyakan ke dokter hewan dulu itu bakterinya apa, seperti itu. Udah berapa pertanyaan tadi itu tidak terhitung ya berapa tadi itu, lumayan ya pertanyaan teman-teman. Dari satu video kita yang lama itu baru kita bisa jawab secara video seperti ini. Nah seperti itu berapa yang kita tahu. Mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang jauh lebih paham daripada kita, bisa di komentar seperti apa penanganannya biar bisa untuk pembelajaran kita juga. Untuk video ini mungkin seperti itu dulu. Besok kita bahas lagi, kita jawab lagi komen-komen teman-teman yang lain di video yang lain. Seperti itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.